Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin berbagi ya bagaimana caranya agar kalau kita memiliki pompa ya, ketika sumurnya udah kering, pompa ini agar bisa mati secara otomatis ya. Kenapa ini penting? Karena gini kawan-kawan, kalau kita memiliki pompa air ya, kemudian pompa itu otomatis ya. Biasanya itu kan dia bekerja mati dan nyala itu kan tergantung sama bukaan kita keran di sini ya kan. Nah, kalau pompa ini digunakan untuk menyedot sumur ya. Kalau kerannya ini kita buka, maka kita berharap pompa ini kan menghisap air lalu dipompakan ke keran gitu ya. Nah, apa yang terjadi kemudian kalau sumurnya habis airnya gitu ya. Nah, kalau air sumurnya habis, maka pompa ini akan bekerja terus-menerus. Meskipun dia tidak ada air, dia tetap akan pompa terus ya. Karena apa? Keran di sini masih nyala. Ya, sedangkan kita sebagai pemilik pompa mungkin nggak tahu kalau pompa ini sedang kekeringan ya. Karena kita namanya pompa kan kadang letaknya di dekat sumur ya, di mana di belakang rumah biasanya, sehingga kita nggak tahu pompa kita ini udah jalan berjam-jam rupanya akibat kekeringan air di sumur gitu ya. Maka kita coba peragakan dulu bagaimana sih pompa yang mengalami kekeringan air ya. Ini contohnya air sudah saya sediakan segini, maka kita akan pompa sampai air ini habis. Apakah nanti pompa akan berhenti kalau air ini habis? Yuk kita coba aja. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Sekarang air sumur udah habis, tapi pompa masih jalan terus ya. Kedengaran bunyinya ya. Nah, seperti inilah yang terjadi ya kawan-kawan. Jadi ini seringkali di luar kontrol kita. Karena apa? Kita kan nggak tahu nih air di sumur itu apakah memang udah habis atau enggak. Akhirnya kita bingung kenapa kok pompa ini nggak keluar air kayak gitu ya. Padahal memang air di dalam sumur ini habis. Kebetulan ini saya pakai akuarium, jadi kita bisa lihat airnya habis ya. Tapi kalau ini adalah sumur bor, maka tentu saja kita nggak bisa mengetahui apakah air yang di dalam sana memang benar-benar sudah habis. Nah, maka dari itu saya kemudian ini ya mikir ya. Jadi untuk kawan-kawan ini saya pikirkan untuk membuat alat sehingga dia bisa mematikan pompa ini ketika air sumur sudah mendekati habis ya. Jadi jangan airnya sampai habis. Karena apa? Kalau airnya sampai habis, maka nanti pipa di sini sempat mengalami kekosongan, sehingga kawan-kawan mungkin ketika air sumurnya udah naik lagi, maka nanti pompa ini akan harus mancing lagi, sehingga butuh proses yang lebih lama gitu ya. Makanya saya bilang sebelum air habis ya, ini harus kita hentikan proses pemompaan ini. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, kemudian saya cari-cari ya di internet, itu saya menemukan dua PCB ini ya kawan-kawan. Sebetulnya PCB-nya yang sebelah sini ya. Jadi ini adalah PCB untuk kontrol pompa. Kemudian ini adalah catu dayanya ya, atau power supply, atau bahasa gampangannya adaptor lah gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video terpisah ya kawan-kawan. Coba di sini saya akan tunjukkan dulu ke kawan-kawan bagaimana aplikasinya ya. Ini barang ini sangat murah kawan-kawan. Kalau nggak salah ini sekitar ya nggak sampai 30.000. Ini juga sekitar 20 ribuan mungkin. Bahkan kalau kawan-kawan cari yang lebih irit lagi yang harga di bawah 20.000 pun ada. Jadi total ini dan ini itu nggak sampai 50.000 lah kira-kira. Jadi sekarang saya akan rangkai dulu, kemudian kita lihat ya apakah kalau nanti air mau habis, dia pompa ini bisa mati. Baiklah, sekarang kawan-kawan perhatikan ya. Jadi alat ini sekarang sudah saya pergunakan. Mungkin akan kelihatan rumit ya kalau di gambar sini ya kawan-kawan. Sebetulnya ini bisa saja saya kemas di dalam sebuah kotak gitu ya, yang ukuran
ya kira-kira segini, seperti charger gitu ya. Akan tetapi ini masih prototipe ya kawan-kawan, sehingga kawan-kawan bisa melihatnya, isinya ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video lainnya. Yang jelas cara kerjanya adalah seperti ini ya. Pompa ya, tadinya itu kan colokan pompa ini dicolokkan langsung ke sumber listrik PLN ya. Nah sekarang pompa ini dicolokkan ke alat ini, kawan-kawan perhatikan. Nah ini, jadi ini outputnya dari alat ini, sehingga pompa sekarang dikontrol oleh alat ini. Ya memang ini adalah alat pengontrol ya, yang mana dia akan merasakan ya ketinggian air di dalam sumur ini. Nah sensornya pakai apa? Sensornya sangat murah kawan-kawan, hanya memakai kabel yang seperti ini. Ya mungkin ini kabel per meternya sekitar Rp2.000 kalau nggak salah ya. Jadi murah sekali. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah melihat alat WLC ya, Water Level Controller gitu ya. Nah itu memiliki sensor yang saya rasa harganya puluhan ribu ya. Kalau ini harganya murah sekali, hanya ribuan rupiah. Nah kemudian kita lanjut lagi ya. Tentu saja alat ini ya membutuhkan tenaga dari listrik PLN ya. Nah ini inputnya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini input power ya, ini output power ya. Ini yang ke pompa, yang ini dari PLN ya. Kemudian ini adalah kabel-kabel sensor. Nah sensor ini kabelnya ada 3, dimana karena kabelnya kecil, maka kawan-kawan dengan mudah bisa memasangkannya ke sumur bor ya. Nah kalau kawan-kawan penasaran pengen lihat kayak apa sih merangkainya gitu ya, gampang kawan-kawan bikin pakai apa, diisolasi aja gitu ya, diisolasi kabelnya di dalam seperti itu. Saya lepas dulu nih biar kawan-kawan bisa lihat. Nah perhatikan ya. Nah ini yang kabel hitam ini nanti ditaruh di atas, dimana di situ adalah titik on-nya pompa ya. Jadi kalau level air, ketinggian air sudah mencapai yang garis hitam ini, maka pompa baru bisa menyala ya. Nah kemudian yang 2 kabel di bawah ini itu adalah untuk menunjukkan level minimum sumur yang diperbolehkan. Jadi kita kan nggak ingin sampai pompa ini kekeringan ya, sehingga ketika mencapai level ini maka pompa kita harapkan akan mati gitu ya. Tentu saja level ini kawan-kawan bebas mengatur, terserah mana yang disukai ya. Biasanya orang akan menyukai agak jauh antara level bawah dan level atas. Karena apa? Ingin agar sumurnya penuh dulu ya. Ya mungkin kawan-kawan yang sumurnya selalu penuh itu nggak membutuhkan ini gitu ya. Tapi untuk kawan-kawan yang sumurnya mungkin alirannya nggak terlalu kenceng ya di dalam tanah itu, mungkin membutuhkan alat yang seperti ini. Baik, sekarang kita praktekkan aja ya kawan-kawan ya. Saya akan alirkan listriknya. Perhatikan ya. Ketika saya nyalakan, pompa ini dalam kondisi otomatis menyala ya. Kalau ini saya nyalakan harusnya dia menyala. Bismillah. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan ya, ini air sudah mencapai level di mana ini sensor bawah sudah nggak kena air lagi, sehingga kemudian pompa mati. Jadi ini menggambarkan kondisi sumur yang hampir mengering, kemudian pompa dimatikan oleh sistem ini. Jadi ini sekarang sistemnya udah berjalan dengan baik ya. Nah sekarang kita ibaratkan pompa sedang berhenti, kemudian air sumur mulai nyumber lagi gitu ya. Maka saya akan isi kembali dengan air. Kawan-kawan perhatikan nanti dia akan menyala kembali ya. Ini saya letakkan mic-nya di sini agar kawan-kawan bisa tahu nanti kapan pompanya menyala kembali.
Baik, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi cara kerjanya persis seperti apa yang kita inginkan, yaitu tadi ketika level sumur sudah tinggi maka pompa menyala, kemudian ketika sumur udah mulai hampir habis lagi airnya maka pompa mati. Ya, demikian ya kawan-kawan. Sekali lagi, jadi ini adalah solusi yang murah meriah ya. Murah tapi efektif gitu ya kawan-kawan. Jadi ini efektif dan efisien karena harganya sangat murah, hanya sekitar Rp50.000 ya. Kalau kawan-kawan bandingkan sama WLC itu ya, water level controller, itu harga totalnya itu mungkin bisa sampai Rp1.000.000 atau paling enggak di atas Rp500.000 ya. Karena apa? Sensornya aja udah puluhan ribu, kemudian yang kedua kontrolernya di sini itu udah ratusan ribu rupiah ya. Kemudian satu lagi kendalanya ya adalah sensornya itu gede-gede kawan-kawan. Paling enggak seukuran jari ini. Jadi kalau kawan-kawan masukkan ke dalam sumur bor yang casingnya kecil mungkin akan kesulitan ya. Tapi kalau ini kecil sekali ya, diameter kabelnya ini yang 1 mili pun bisa kawan-kawan ya. Silakan dicoba. Ini pun kepanjangannya yang sekarang saya pakai ini sekitar 2 meter ya. Saya belum mencoba kalau misalkan sampai jarak 10 meter apakah bisa. Cuman kalau saya pikir sih dengan kemampuannya dia hanya dengan air aja dia bisa menghantarkan sinyal, maka saya pikir mau 10 meter pun tidak masalah ya dengan kabel seperti ini. Nggak ada salahnya untuk dicoba kawan-kawan karena ini sangat murah gitu ya. Baik, nanti agar video ini nggak terlalu panjang ya, saya akan membuat segmen kedua yaitu tentang bagaimana cara membuat ini ya. Namun kalau nanti kawan-kawan ada yang nggak ngerti elektronika ya, meskipun saya jelaskan membuat ini, mungkin kawan-kawan tetap paling nggak takut lah untuk mencoba gitu ya. Nah kalau kawan-kawan takut untuk mencoba, nanti saya akan berikan linknya ke kawan-kawan. Saya punya kawan ya yang mungkin akan membantu kawan-kawan untuk bisa membuat yang seperti ini. Ya tentu saja ada biaya tambahan ya karena dia bekerja untuk membuat ini. Nanti kawan-kawan bisa deal langsung sama orangnya. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di kolom description ya. Silakan hubungi dia langsung kalau kawan-kawan memang membutuhkan ya. Jadi sekian dulu video saya ya kawan-kawan, semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi kepada kawan-kawan. Akhirnya terima kasih sudah menyaksikan.